Jadi mau bahas tentang apa nih, Bray? Tentang apa ya? Yoi. Ya, teknologi dan media sosial. Boleh. Apa ya itu tentang teknologi bedanya? Hmm, nah, menurut lu sosial sosial media sekarang itu termasuk dibilang worth it apa enggak? Tergantung. Tergantung kebutuhan, balik lagi. Karena kalau gue kan orang kritis ya. Hmm, Semua itu kan pasti tergantung kebutuhannya. hmm. Kayak dari sosial media, dari Twitter, dari IG, Facebook, TikTok terutama. Semua masing-masing punya kekurangan sama kelebihannya masing-masing. Ada yang di situ jualan, ada yang di situ ngasih informasi, ada yang ngasih ilmu juga, tapi ada juga yang nipu, ada juga yang nyebarin berita hoak, ada juga yang cuman pamer kekayaan. Ya kalau pamer kekayaan mah sebenarnya terserah ya, itu kan akun dia, sosial media dia, dia mau belagu apa juga terserah. Cuman adanya sosial media ini itu kan jadi apa? Membuat kita sisi positifnya lebih bebas berpendapat sebenarnya. Oke, 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 oke. Lebih bebas berpendapat, lu bisa mengemukakan apa isi hati lu, apa yang lu lihat, apa yang lu denger, apa yang lu dapetin pokoknya sehari-harinya, dan bisa ngasih tahu apa yang nggak lu tahu. Tapi sisi negatifnya sekarang semenjak adanya UU ITE itu, kita dibatasin, kita jadi nggak bisa bebas pendapat lagi gitu loh. Nggak bisa lagi ngomong macem-macem di sosial media Nah, karena banyak kasus kalau juga. ya banyak-banyak kasus yang ya bisa dibilang apa sih mental ya kan kayak gitu-gitu. Ya itu kayak kasus ketika kemarin pengesahan UU Omnibus Law itu beberapa teman gua upload di media sosial dari mulai WhatsApp, Instagram, Twitter, itu mereka benar-benar bahasanya bukan diculik ya, mereka itu benar-benar dijemput datang ke rumah, Dia pengen sudah ditangkap di dikunci dia rumahnya kan dia masing-masing. pengen dia habis. Oh, gitu. Ya, kayak praktis. Nah kalau dari lu sendiri, apa sisi Sebenarnya positif? kalau sisi positifnya ya bisa bisa tahu gitu kan gitu kayak berita-berita luar negeri yang dari luar negeri itu bisa tahu juga kan kalau dari kayak TV itu kan terbatas kan lebih ke lokal lah kalau TV kalau berita-berita kalau di sosial media itu positifnya itu lebih ke bisa tahu nih kita nih kayak gempa kemarin di Jepang kita tahu. Benar. Cuman Nah, kan sekarang TV digital. Udah ada berita luar negeri juga. Kita bisa bener akses. sih, bener sih. Tapi kan nggak semua orang tahu gitu kayak set top box itu loh. Nggak semua orang kalangan, nggak semua kalangan sih lebih tepatnya ya. Gitu. Nah,
Tapi sebenarnya sih kalau menurut gua lebih banyak ke negatifnya ya, karena kan kayak lebih ke satu netizen kata-katanya, apalagi kayak kita kan nggak tahu nih orang-orang kayak artis kayak gitu kan nggak tahu kayak isi kayak dia kayak gimana sih gitu kan, kayak komen-komenannya tuh kayak gini, pasti kan dia kan negatif thinking kayak gitu. Sebenarnya sih impact buruknya lebih banyak ketimbang positifnya kalau menurut gua. Justru kalau menurut gua lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Kalau itu kayak public figure atau selebriti yang mereka di komen Ah, sama haters sama netizen itu itu mah balik lagi ke dia mental sih itu mah. Itu ya bukan salah bukan salah media sosialnya, itu salah mental mereka yang nggak kuat. bener sih ya. Saya dibilang kayak buat membatasinya itu loh. Kayak gimana sih buat membatasinya? Kayak contoh Membatasi apa? komen-komenan yang jelek-jelek. Nah, buat ngebatasi ini kan masih agak sulit tuh. Nah, buat Kan bisa dari dinonaktifkan komennya. non aktif kan berarti kan lebih ke arah dia nggak mau dapat komen gitu, mau positif ataupun negatif. Bener dong. Benar, benar. Kan Nah, bisa diblok cuman kata-kata yang kasar. oh, tapi nggak itu kan nggak semua media sosial kayak YouTube kayak gitu kan belum bisa diblok. Ya, Nah, maksud gue tuh, justru YouTube yang bisa diblok. oh iya YouTube yang bisa diblok. Instagram loh bisa diblok. Nah, justru kan maksud gue tuh eh bukan cara sih, lebih ke arah kayak buat selebritinya itu apa yang harus dilakuin gitu loh biar nggak ada komen negatif itu sih. Lu kayak lu lebih lebih kayak gimana gitu guys, sekarang kan cuma konten-konten joget-joget doang itu viral gitu. Nah, buat ngebatasin si selebritinya ini sih sebenarnya sih kalau dari segi gua ya. Betul. Nah, cara buat ngebatasinnya itu gimana gitu loh. Kan dia ngeposting nih akun dia, otomatis kan bisa dibilang ya impactnya, kalau menurut gue sih impactnya lebih ke banyak lah racunnya. Ya, betul. Nah, cara buat membatasnya itu menurut lo kayak gimana? Ngebatasin siapanya? Ngebatasin netizennya atau ngebatasin si selebritinya? Ngebatasin si selebritinya. Harusnya kan sebenarnya kan itu kan lebih ke sosial medianya nih, kayak dia harus apa ya, bisa dibilang cyber security lah. Ya, Nah, harusnya ada kayak gitunya biar tuh. biar nggak terjadi konten-konten yang tidak layak untuk ditonton gitu. Bener. Sebenarnya itu. Se- Sebenarnya itu udah ada. Cuman memang kadang lolos mungkin ya. Iya Kayak sih, kalau di benar-benar. TikTok, kalau di TikTok kita ngerokok itu nggak bisa, kita di ban. Oh iya. Kayak terlalu menonjolkan aurat, iya betul. Makanya Oh, di TikTok itu selama gue pakai TikTok ini, gue baru hmm. setahun ini pakai TikTok, nggak ada orang ngerokok karena di ban. Asap itu di ban, rokok itu di ban, Vape juga. langsung ke ban. Kayaknya iya. Cuman nggak tahu ya kalau vape ya. Kayaknya sih vape nggak ada. Makanya Hmm. kalau di TikTok kalau ngiklanin rokok nggak pernah dibakar. Oh, cuman Dia cuman kayak diunjukin doang iya rokoknya. bungkusnya doang ya. Bungkusnya diunjukin batang-batangnya. Nggak pernah Hmm. dibakar tuh rokok. Kalau ke vape, kayaknya sih pernah ya ngelihat kayak di burn doang atau nggak tahu ya di isap atau enggak.
Hmm, Tuh. Kalau untuk joget-joget, nah, itu susah tuh. eh, Maksudnya, itu susah. hmm, Karena algoritmanya memang kayak gitu. nah itu sebenarnya Yang itu ngebuat tuh di TikTok situ. laku ya itu. Iya, Itu yang bikin nggak bisa dibatasin. Kalau itu dibatasin, dia nggak laku. ya lebih ke arah dia mencari apa yang harus ditonjolkan Nggak akan daripada ada sosial pengguna. media lain lah ya. Iya. Oke oke lah kalau gitu. Ya, tuh. Jadi lebih berarti ya simpulannya kita harus lebih pinter lah daripada sosial media. Betul. Karena memang ya itu salah satu negatifnya juga dari kebebasan berpendapat, netizen bisa ngomong seenaknya. Nah, Bisa iya ngomong benar, seenak jidat. benar, benar, benar. Udah nggak ada lagi namanya tata kerama. Mau Nah, itu itu. orang tua ke, mau itu apa ke, kalau dikatain dikatain aja gitu loh. Apalagi sekarang ada kerjaan ya, kerjaan apa? Buzzer ya namanya ya. Iya, buzzer. Yang mereka aktivitasnya ngomen-ngomenin video orang, yang entah komen buruk, entah komen positif, tuh. Iya. Kalau kesimpulannya kalau dari teknologi, eh dari algoritmanya harus diganti, tapi susah karena emang pemikirannya seperti itu, yang dicari seperti itu. Bahkan yang katanya situs-situs, sorry tanda kutip, situs judi, situs porno, mau Hmm. di blacklist sama apa namanya, sama info, itu tetap Iya, masih iya. bisa diakses dari cara apapun. Maksudnya warga Indonesia udah mulai pinter, udah pinter-pinter Hmm, 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 hmm. gitu loh. Dari Google kita bisa buka VPN, nggak perlu download, Iya, benar sih. mudah. Apa tuh sekarang mudah diakses. Dan ada juga di YouTube tutorialnya. Iya, Itu yang itu. harusnya Itu. Merusak gitu, coy, coy. iya, ada tutorialnya, ada caranya, kan gampang. Cara membuka link yang diblokir oleh Kominfo, jebret keluar, selesai masalah. Iya sih. Langsung Tuh, VPN. iya, nggak nggak pakai lama, kacau. Aduh, 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 aduh.